Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang properties of material atau sifat-sifat dari bahan. Adapun tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud atau definisi beberapa properti dari material. Di antaranya ductility, brittleness, malleability, elasticity, plasticity, hardness, strength, dan toughness. Mari kita lihat. Pemilihan bahan dalam pemakaian untuk engineering atau rekayasa secara umum ataupun bagi komponen teknis sangat tergantung pada kondisi atau keadaan komponen tersebut akan dipakai untuk apa. Kondisi-kondisi tersebut bisa saja sederhana atau kompleks. Yang dengan demikian dalam memilih para engineer memerlukan beberapa guidance. Guidance berikut selalu berbentuk atau selalu mengarah pada properti mekanis atau sifat-sifat mekanik bahan yang beberapa yang pokok adalah sebagai berikut. Pertama, ductility. Ductility adalah sifat material atau bahan yang mampu ditarik secara mudah ke dalam bentuk wire. Presentasi, perpanjangan, dan kontraksi suatu luas penampang atau area ditentukan dari uji tarik Hasil uji tarik tersebut merupakan ukuran praktis bagi ductility atau duktilitas. Yang kedua adalah brittleness atau kegetasan. Kegetasan adalah kebalikan dari ductility. Contoh benda getas adalah fenomena yang terjadi pada kapal Titanic. Jadi begitu kapal tersebut bahannya, baja tersebut menumbuk gunung es sehingga baja tersebut mengalami kegagalan atau patah karena bersifat brittle atau bersifat getas. Getas itu mudah patah jika terjadi benturan atau impact. Kalau duktilitas, daripada patah dia lebih baik membengkok
Itulah yang membedakan daktilitas dengan brittleness. Yang selanjutnya adalah malleability. Malleability adalah properti dari material mirip dengan daktilitas, cuma lebih spesifik jika material tersebut bisa dipukul atau dibentuk dengan roller ke dalam bentuk plate itu lembaran, maka benda tersebut dikatakan memiliki sifat malleable yang baik. Jadi cenderungnya sifat malleabilitas lebih ke pembentukan benda yang memakai roller atau memakai pukulan. Selanjutnya adalah elastisitas. Jika semua regangan dalam material yang dibebani tegangan tarik atau tegangan tekan hilang dengan dibebaskannya beban tegangan tersebut, maka benda tersebut dikatakan sebagai elastis. Jadi elastisitas adalah fenomena kemampuan benda atau bahan untuk mengembalikan ke posisi sebelum dibebani setelah beban tersebut ditiadakan. Yang selanjutnya adalah plastisitas. Plastisitas kebalikan dari elastisitas. Jadi begitu benda dibebani, misalkan sudah melengkung, ya sudah, dia tidak kembali ke bentuk awal semula. Maka elastisitas lawannya adalah plastisitas. Selanjutnya adalah hardness. Hardness itu kekerasan. Kalau hardness cenderungnya terhadap kemampuan menggesek sesuatu. Misalnya alat potong, baik itu gergaji, cutter, terus mata bor, terus semua, hampir semua atau kebanyakan alat-alat potong memiliki hardness yang baik. Selanjutnya adalah strength. Strength itu kekuatan. Strength di sini adalah kemampuan suatu bahan atau material menerima beban. Jadi sangat berbanding lurus dengan beban. Misal suatu balok baja dibebani 2 ton. Dia tidak atau tahan terhadap lendutan atau lengkungan daripada misalnya kayu dengan ukuran atau dimensi yang sama antara baja dan kayu tersebut. Maka tentunya strength atau kekuatan baja dengan kayu jauh lebih besar baja. Jadi strength di sini adalah ketahanan atau kemampuan menumpu beban, strength. Terus ada toughness.
Kalau bahasa Indonesianya toughness adalah ketangguhan. Toughness di sini adalah kemampuan material atau bahan untuk menumpuk atau menumpuk beban-beban yang variabel, yang berubah-ubah. Selanjutnya adalah material-material lain harus dipertimbangkan juga, tergantung pada penggunaan atau pemakaian material tersebut. Misalnya resistansi terhadap korosi, kemampuan menghantarkan listrik, atau kemampuan menghantarkan panas. Jadi corrosion resistant di sini artinya tahan korosi, tahan karat. Electricity conductivity artinya kemampuan mentransfer atau mengirimkan listrik. Sedangkan thermal conductivity adalah kemampuan mentransfer panas. Berbagai pertanyaan seringkali muncul tentang properti atau sifat-sifat material ini, keuntungan dan kelebihannya untuk komponen-komponen tertentu. Misalnya, sifat-sifat apa yang harus diperhatikan untuk keran sisi kanan kiri kapal, atau sifat-sifat apa atau material apa yang terbaik bagi pegas atau safety valve spring, keran pengaman pegas. Para engineer telah merumuskan suatu guidance dalam menjawab persoalan tersebut. Pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi kerja dari alat atau material tersebut. Misalnya, apakah material tersebut bersifat erosif? Apakah material tersebut bersifat lingkungan kerja tersebut bersifat korosif atau mudah ngarat? Misalnya lingkungan pantai, lingkungan laut. Apakah bebannya berfluktuasi atau dinamis atau diistilahkan dengan fatigue? Apakah lingkungannya juga ada lingkungan yang panas? Misalnya di lingkungannya itu di dekat suatu turbin gas atau boiler yang lingkungannya, kondisi lingkungannya atau blast furnace yang kondisi lingkungannya berkaitan erat dengan suhu tinggi. Atau apakah kondisi material tersebut dihadapkan pada suatu benturan atau impact atau shock. Guidance yang kedua adalah bentuk dan metode dalam manufaktur bahan tersebut atau material tersebut. Apakah bahan tersebut atau material tersebut dicor atau casting, apakah forging atau dibentuk dengan hidrolik, apakah dilakukan pemesinan misalkan dengan mesin bubut, mesin milling,
Gerinda, apakah dilakukan penarikan, drawing. Guidance yang ketiga adalah apakah material atau komponen tersebut bersifat repairability, mampu di-repair, mampu diperbaiki. Misalnya apakah benda tersebut bisa ditambal kalau dia katakanlah cacat, misalkan lubang sedikit, lubang kecil, apakah bisa ditambal? Apakah material tersebut atau benda tersebut bisa dilas, welded, atau benda tersebut akan diaplikasikan sebagai kuncian atau ulir. Guidance yang keempat adalah cost atau biaya. Sebagai ilustrasi, dalam memilih suatu material untuk kran pada sisi kanan kiri suatu kapal, dan kebetulan kran ini ada di posisi suction atau si isap yang mengisap air laut atau sea water suction. Dari guidance tersebut di atas tadi bahwa working condition namanya air laut pasti bersifat korosif, ya, ngarat, pasti erosif, tidak bervariasi dalam temperatur, jadi sangat kecil sekali atau tidak signifikannya fluktuasi dalam temperatur. Jadi posisi si kran itu diposisikan pada temperatur yang tidak berubah-ubah, katakanlah demikian. Terus mengenai bebannya juga, tidak ada beban tegangan yang besar, cuma menarik air saja. Tapi ada sedikit kemungkinan impact atau tumburan, misalkan dari air laut, dari pasir, dari karang, ada kemungkinan. Makanya setelah kita meneliti itu, mengumpulkan data-data tersebut, lingkungan kerja bagi material atau komponen yang akan digunakan tersebut, makanya material yang diperlukan haruslah hard atau keras, haruslah resistan atau tahan korosi, corrosion resistant, tahan korosi, dengan sedikit tahan nilai impact atau benturan. Yang kedua, berdasarkan guidance yang kedua adalah mengenai bentuk dan metode dalam manufaktur atau pembentukan si kran tersebut. Mengingat beban-beban tadi, maka alangkah sebaiknya jika dicor. Dengan karakteristik besi cor bersifat grafitik atau baja cor atau aluminium dengan kandungan fosfor. Terus selanjutnya pertimbangan yang lain adalah mudah sekali di repair, diperbaiki atau diganti, dan tahan korosi yang tinggi dan tahan terhadap impact.
Demikian apa-apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.